Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Lampung? Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda dan juga jamaah Islami Tinda yang di rumah yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak untuk selalu setia menyaksikan Islami Tinda ya. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah lelaki sejati tidak pernah bercerita, tapi berjuang. Tuh 2, 3. Luar biasa, Masya Allah ya. Nah buat jamaah yang di rumah, sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan ini. Tentang lelaki itu bekerja seumur hidup. Maksudnya apa? Coba kita lihat tayangannya. Dari surah Al-Taubah 105 katanya laki-laki itu harus bekerja seumur hidupnya. Nah ini Masya Allah luar biasa. Tapi kita bicara masalah tentang laki-laki ini kan kadang memang sulit untuk bercerita. Sulit bercerita untuk apa? Untuk ketidaksanggupan lagi badannya untuk bekerja. Betul Seandainya sekali. gitu ya. Karena umurnya yang sudah semakin bertambah, semakin senja. Nah ini bagaimana nih penjelasan laki-laki sebenarnya bekerja seumur hidupnya seperti apa Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Sampai guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah At-Taubah 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون Allah. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang bekerja mencari nafkah yang halal untuk dirinya, keluarganya, apalagi diniatkan untuk membantu orang lain. Maka subhanallah, benarkah laki-laki memang selain tidak bercerita, laki-laki juga sebenarnya bekerja seumur hidupnya. Seorang itu punya beban menafkahi. Laki-laki ada beban untuk menafkahi. Seorang suami bebannya menafkahi sang istri. Seorang ayah bebannya menafkahi anak-anaknya. Tapi ada batas-batas usia anak ini. Kemudian anak tersebut sudah menikah, si anak perempuan, maka nafkahnya pindah kepada suaminya sang anak, kepada menantu. Ketika seorang anak laki-laki sudah bisa bekerja dengan dirinya sendiri, sudah balik misalnya, atau sudah punya kemampuan untuk bekerja, maka dia sudah menafkahi dirinya sendiri. Nah pada saat itulah bisa dikatakan beristirahat sang ayah ini. Kalau dia dalam keadaan fakir, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan tertimpa musibah, atau dalam keadaan penyakit kronis, atau dalam keadaan sudah tidak sesehat dulu lagi, maka disinilah peran nafkah diambil alih oleh sang anak jikalau anak tersebut dalam keadaan mampu. Berarti pada saat inilah bisa dikatakan seorang laki-laki sudah tidak bekerja lagi karena dia punya musibah misalnya. Dia punya usaha, tiba-tiba kebakaran. Dia punya kemampuan misalnya untuk bekerja, tiba-tiba kecelakaan misalnya. Atau dia punya kemampuan untuk bekerja sebelumnya, tapi tiba-tiba dia punya penyakit kronis, subhanallah. Maka disinilah berpindah peran nafkah itu, bekerja itu dari anak memberikan kepada orang tua. Jikalau orang tua benar-benar tidak mampu dan anak dalam keadaan mampu. Maka subhanallah dalam Islam tidak ada batasan laki-laki berhenti bekerja. Yang ada dibatasi daripada halalnya, haramnya itu yang dibatasi. Tapi usia tidak ada batasannya. Tidak ada Banyak kok batasannya. orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain tapi masih terus uangnya. Kenapa? Kontrakannya banyak. Oh iya benar juga. Jadi bagus investasi kontrakan ya. Iya, Tanpa harus kos-kosan capek-capek nyewanya. tapi ngasilin duit terus tiap bulan gitu. Padahal Masya kita Allah. minta kunci kosan kok lama banget. Ternyata yang punya kosan udah aki-aki. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Makasih banyak Ustaz Syam. Jamaah. Udah siap? Udah siap? Wah, Siap apa apa tuh? ini? Siap ditanya sama Ustadz Maulana karena kita masuk ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, aku lebih tertarik ke kiri dulu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Boleh, Kita boleh. ke kiri dulu. Yang mana? Nah, Ibu ini. Silakan Ibu berdiri. Perkenalkan diri dulu namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniati dari Majelis Taklim Gimbar Alam Lampung.
Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Ustadz mau nanya apa? Ibu, gimana sih respon ibu kalau ada suami diminta cerita kalau malam kan? Biasanya kan istri minta ngobrol-ngobrol sama suami pada saat malam kan? Ternyata suaminya enggak, malah menghindar. Gimana tuh Bu? Ya marah dong Tat. Kan kita istri juga pingin tahu masalahnya suami. Biar kita mudah-mudahan kita bisa ngasih masalah solusinya gitu loh Tat. Masa suaminya diem aja? Ya marahlah kita lah. Marahin Bu sekarang Bu, nih orangnya orang suaminya. Tahu nggak Bu? Kenapa? Itu bahagian daripada bagaimana suami menjadi laki-laki sejati. Oh, karena gitu. tidak mau memberikan bebannya kepada istrinya. Ambil mic-nya sebelum dijawab lagi. Iya. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Silakan Ustaz dijelasin. Izin kepada semua jamaah Islam itu dari manapun berada, lebih khusus wanita. Jangan pernah salah paham kepada laki-laki yang tidak mau bercerita kalau malam. Mau tahu nggak? Prof. Dr. Aisyah Dahlan. Udah Prof kan? Udah. Beliau menegaskan laki-laki itu cuma 5.000 ke atas satu hari. Wanita itu 17.000. Bapak-bapak itu sudah habis kata-katanya di kantor. Maka sudah lobet. Itulah laki-laki. Kalau ada laki-laki cerewet, itu laki-laki bermulut wanita. Jamaah. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Laki-laki itu tidak bercerita. Tapi langsung tujuan daripada hidupnya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf. Maka seorang laki-laki akan berlaku baik kepada istrinya. Nih, menjadi kepala rumah tangga yang baik kepada keluarganya. Memberikan nafkah tadi sudah dijelaskan oleh Sasam. Mau tahu lagi, laki-laki tidak akan memukul istri. Tidak boleh istri dipukul. Tidak boleh istri dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Gak ada tepuk tangannya ya. Udah dibelain. Saya tidak setuju kalau ada laki-laki yang suka marah sama istri. Barang siapa suami memarahi istri, maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat Ustaz? Yang dilaknat malaikat adalah istrinya. Ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Satu laki-laki yang memukul wanita. Tidak boleh wanita dipukul. Sama sekali haram seorang laki-laki memukul wanita. Ya, laki-laki memukul wanita. Kalau wanita itu kalau berkelahi tidak pernah memukul, menjambak. Terus yang keduanya apa? Yang kedua, laki-laki yang dilaknat oleh Allah adalah laki-laki yang tidak mau menikah. Oh, kalau udah pernah ngerasain nikah? Harus diulang lagi. Oh ya udah berarti ngomong sama cermin. Tepuk tangan dong. Wah Ustadz Maulana. Jamaah. Kita lanjut lagi yuk. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang sini dulu deh. Oh, yang di depan ini boleh Ibu izin. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Fatmawati, berasal dari Majelis Taklim Lampung. Majelis Taklim Gimbar Alam Lampung. Oh iya, tepuk tangan dong Bu. Kirain beda sendiri Majelis Taklim Lampung. Di mana tuh katanya gitu ya. Silakan Ibu ya. Ya, mohon izin bertanya kepada Habib Muhammad. Iya, oh boleh. Yo, wong kita ini. Yo. Habib, saya mau bertanya, adakah dalam Islam bila suaminya tidak bercerita, tapi dia kepada keluarganya itu selalu marah-marah? Oh emosi, dilampiasin. Ya. Esmosi. Iya.
Seperti itu Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ratna. Bagaimana caranya istri mengatasi, tepuk tangan dong Bu. Baik. Seorang istri mengatasi bagaimana suami yang diem, kemudian terkadang suami itu melampiaskannya dengan marah-marah. Betul Ibu ya? Kalau Ustadz Maulana yang ceramah, kita laki-laki habis sudah. Yang menang pasti perempuan. Saya bahas sekarang yang menang laki-laki. Makanya perempuan, Bu, perempuan nih. Kenapa Nabi bilang perempuan itu banyak masuk? Kok pelan nerakanya? Kenapa kata Nabi perempuan banyak masuk? Kurang kuat. Banyak masuk? Cuman satu kuncinya, karena mereka kufur nikmat dengan suaminya. Bu, suami ini capek. Orang laki itu capek. Keluar rumah macet, debu, belum dikecilin orang, belum dihina orang di luar. Semua capek. Masuk rumah, muka ibu juga capek. Jadi kadang-kadang perempuan tuh bilang, oh saya ini ngurus rumah capek. Emang dipikir perempuan laki-laki di luar gak capek? Belum pulang itu, belum tentu bawa duit. Itu sudah suara ibu doang udah rame belakang pintu. Jadi maka kadang-kadang perempuan tuh laki-laki itu diam, dia gak ngomong sesuatu tapi terkadang marah. Bukan berarti laki-laki marah itu boleh, salah. Laki-laki yang marah-marah tanpa alasan, maka dikatakan sama ulama itu alamatul jahil. Tanda-tanda orang yang jahil, tanda-tanda orang yang bodoh itu selalu marah. Selalu emosi. Jadi pulang itu marah-marah, pulang marah-marah. Apa yang ada di luar dia dilampiaskan di rumah marah-marah. Ini alamatul jahil. Ini tanda-tanda laki yang bodoh, yang tidak mengenal tata cara akhlak dan adab yang baik. Sehingga kalau pulang rumah marah-marah, pulang ke rumah marah-marah. Jadi bagaimana cara si istri lihat sikon? Ibu-ibu tuh lihat sikon. Sesuatu jangan pulang nih sudah kesel di luar kesel. Pulang nih Pak gendong anak. Bu, bener gak? Bener gak? Nih laki pulang bukan Pak nih kopi. Pak mau apa misalnya, ini enggak Pak ini saya capek nih, ayo dong ke dapur cuci piring misalnya. Ya wajar kalau suami itu emosi, jadi tata caranya lihat sikon keadaan orang pulang, tidak usah suami pulang itu dibebankan apa-apa dulu. Tidak usah ngomong apa-apa dulu sudah, yang penting makanan, minuman gitu. Udah makan Pak gitu ya. Mau kopi dulu gitu ya, Masya Allah. Kasihan suaminya, di kantor diomelin. Pulang nyerempet orang diomelin. Sampai rumah diomelin. Sama istrinya. 3 kali diomelin dalam 1 hari. Tepuk tangan buat Abi Muhammad Syah, Masya Allah. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini tentang lelaki sejati tidak pernah bercerita. Tapi berjuang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.